Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk anak-anakku yang sedang lagi puyeng mengerjakan skripsi maupun ada yang puyeng mungkin mengerjakan karya tulisnya, yuk kita sama-sama mengobarkan semangat kita hari ini. Bismillah ya, kita masuk ke bagaimana sih caranya membuat tinjauan pustaka. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh anak-anakku ya, karena sudah berhasil sampai di tahap ini, termasuk yang klik video ini dari selain mahasiswa saya ucapkan selamat. Artinya Anda memang sedang bergulat gitu ya dengan karya-karya ilmiah yang sedang Anda kerjakan saat ini. Tapi setidaknya kalau sudah sampai ke tinjauan pustaka, berarti artinya kalau untuk mahasiswa saya berarti sudah saya ucapkan selamat karena sudah selesai sampai di bab satunya. Sekarang tinggal kita masuk ke bab 2 gitu ya. Kita akan mengisi template berikutnya. Bagaimana sih cara mengisi tinjauan pustaka? Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tinjauan pustaka itu apa, mengapa, dan bagaimana sih caranya mengisi bagian itu gitu ya. Intinya pertama adalah harus happy dulu karena akan meningkatkan imun kita, dan juga ide-ide yang baru bermunculan itu akan datang dari jiwa yang tenang, kemudian yang happy begitu ya. Baik, tinjauan pustaka itu apa sih sebenarnya? Jadi tinjauan pustaka itu bisa diartikan sebenarnya bahasa sederhananya itu penegasan gitu atas batas-batas logis penelitian, dan juga menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa sih yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji kembali di dalam penelitiannya. Atau bisa juga dikatakan sebagai sampai batas mana sih penelitian yang akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan itu apa gitu ya. Kalau secara bahasa sederhana, tinjauan pustaka itu adalah sebenarnya review of related literature. Artinya apa? Yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Jadi sesuai dengan arti tersebut, jadi suatu tinjauan pustaka itu fungsinya sebenarnya adalah untuk meninjau kembali atau mereview pustaka. Pustaka itu bisa berupa laporan penelitian, jurnal baik nasional maupun internasional, terus kemudian hasil-hasil makalah, kemudian hasil studi lapangan dari orang-orang tentang masalah ini tuh berkaitan atau tidak begitu. Dan jangan-jangan apa yang kita teliti begitu setelah kita melakukan tinjauan pustaka ternyata sudah dilakukan oleh orang lain begitu. Itu kan berarti nanti penelitian kita menjadi tidak ada keterbaruannya gitu ya. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya untuk melakukan tinjauan pustaka ini? Jadi fungsi peninjauan kembali pustaka itu berkaitan dengan hal yang mendasar ya, mau kita bikin skripsi, tesis, disertasi, ataupun sekedar bukan sekedar ya, tapi karya tulis ilmiah misalnya. Ini bagi teman-teman yang sedang nonton yang lagi mengejar begitu untuk mengikuti lomba begitu. Ada suatu literatur dari Lidi, kalau tidak salah tahun 97 begitu, mengatakan bahwa semakin banyak seorang peneliti itu mengetahui, mengenal, dan memahami tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, tentunya hal ini yang berkaitan dengan topik-topik penelitian yang sekarang ini sedang teman-teman ingin kaji ya, itu maka semakin dapat dipertanggungjawabkan cara meneliti permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, kemarin tuh saya sempat membaca hasil dari teman-teman mulai dari judul sampai rumusan masalah ya. Itu ada beberapa yang ada itu yang membuat efektivitas STAD begitu ya, pembelajaran STAD, kemudian berbantuan apa ya itu alat diagnostik miskonsepsi untuk menghilangkan miskonsepsi. Nah, kalau kita sudah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita akan tahu untuk mengetahui efektivitas STAD-nya saja kita harus merancang dulu kan model STAD-nya itu literaturnya dari mana, terus kemudian beberapa aspek yang mau kita masukkan apa, berbantuan dengan tes diagnostik. Untuk mengembangkan suatu tes diagnostik saja itu sebenarnya sudah bisa jadi satu karya tulis sendiri. Terus untuk menghilangkan miskonsepsinya sendiri itu juga ada satu lagi begitu.
memang ini bagus begitu ya, tetapi kemudian kalau kita sudah melakukan tinjauan pustaka, kita akan mengukur kemampuan kita. Kalau ini adalah yang dibikin adalah proposal skripsi yang mana selesainya itu diharapkan adalah 1 tahun lah, kalau kita bilang ini kalian sudah mulai semester 6 begitu ya, itu maka kita harus bisa mengukur kemampuan kita sanggup nggak menyelesaikan itu. Kalau bisa menyelesaikan itu, it's good, very good, bisa bagus begitu ya. Nah, ini kenapa penting untuk dijelaskan, soalnya beberapa penulis yang mengusulkan penelitian ataupun proposal skripsi itu menganggap bahwa tinjauan pustaka itu yang penting ada gitu aja, untuk sekadar membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan itu belum dilakukan sebelumnya begitu. Jadi sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Jadi menulis tinjauan pustaka itu fungsinya bukan hanya sekedar meringkas setiap artikel yang sudah dibaca, begitu tidak, melainkan yang justru yang lebih sulit itu adalah menganalisis secara kritis artikel-artikel ini tuh kaitannya sama topik penelitian kita itu apa gitu. Jadi kita harus bisa menghubungkan dari literatur yang nanti kita review itu, kaitannya atau kedudukannya dengan penelitian kita itu bagian mananya. Atau misalnya dari literatur yang sebelumnya itu menemukan model A, di model A itu ternyata ada kekurangan, saya mau menutup di bagian gap itu baru dinamakan sebagai tinjauan pustaka. Terus jadi manfaatnya tentunya banyak ya tinjauan pustaka ini gitu ya. Terus kalau kita bicara tentang unsur-unsur dalam tinjauan pustaka, jadi menurut Berkenhotter dan Harkin dan juga Peirce begitu, mohon maaf ini saya salah ketik ini ya, ini harusnya 2005 ya, itu harus berisikan apa ya tinjauan pustaka itu. Jadi tinjauan pustaka itu kalau menurut beliau-beliau ini ya, itu minimal harus berisikan 1, evaluasi dan kutipan tentang bidang yang diteliti, dan juga usaha dari tinjauan pustaka itu untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian kita sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya mengutip, tidak sekedar mengutip, misalnya ada yang ingin mengembangkan virtual laboratory, maka kita tentunya akan mengkaji dulu virtual laboratory itu apa definisinya dari berbagai macam literatur. Itu berarti butuh tinjauan pustaka. Terus mengkaitkannya maksudnya gimana? Virtual laboratory yang sudah berkembang selama ini itu seperti apa? Yang belum ada apa begitu. Artinya berarti kita perlu menganalisis kelemahan dari virtual laboratory yang selama ini mungkin sudah dikembangkan. Itu punya kelemahan di sisi apa? Nah, kita mau menampilkan kelebihannya karena hasil literatur yang lain itu menyatakan kelebihan aspek ini tuh dapat meningkatkan bagian aspek yang ini gitu. Maka sangat penting ya untuk membuat suatu tinjauan pustaka yang istilahnya tidak sekedar nempel begitu. Lanjut, kalau ini saya sudah bicara tentang format aja untuk di kampus kita begitu ya. Di kampus kita itu untuk anak-anakku semua di dalam tinjauan pustaka tidak cukup hanya kajian teorinya tok begitu ya, landasan teori. Kalau landasan teori oke, memang harus dikuatkan. Jadi tulislah dasar teori-teori yang mendasari penelitian Anda, misalnya terkait ada yang mengembangkan tadi virtual laboratory, maka teman-teman harus mengkaji dulu definisi virtual laboratory itu apa, terus dibandingkan dengan laboratorium fisik itu dia perbedaannya apa begitu ya. Itu landasan teori, definisi-definisi, terus kemudian aspek-aspek yang harus ada di dalam virtual laboratory dan lain sebagainya. Terus aspek yang kedua, teman-teman juga silahkan untuk memasukkan juga kajian pustaka. Kajian pustaka di sini itu maksudnya apa? Jadi kajian pustaka di sini itu adalah memuat penelitian-penelitian yang bisa dijadikan teman-teman untuk sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Maksudnya gini, contoh misalnya tadi pengembangan virtual laboratory untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, maka teman-teman itu kan butuh yang namanya mengukur suatu instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Kalau ada instrumen keterampilan berpikir kritis, berarti artinya teman-teman ada indikator yang harus ada soal atau instrumen yang harus digunakan untuk mengukurnya. Nah, kalau ada instrumen, kok saya jadi belibet ya.
Kalau ada instrumen otomatis butuh indikator. Nah, indikator keterampilan berpikir kritisnya teman-teman dapat dari mana? Tentunya dari kajian pustaka. Artinya berarti misalnya kita ambil dari Ennis gitu ya, Ennis tahun 93 atau Ennis tahun 83 begitu. Nah, maka teman-teman kedudukan kajian pustaka di sini milik Ennis itu kedudukannya adalah sebagai penyedia indikator atau penyedia indikator keterampilan berpikir kritis yang merupakan salah satu variabel yang akan teman-teman kaji di dalam penelitian teman-teman begitu. Atau misalnya ada contoh lagi yang mengambil misalnya pengembangan e-modul multiple level representation. Maka teman-teman tentu akan mencari tahu ya modul-modul yang berkembang selama ini itu sudah ada multiple level representation-nya atau tidak. Misalnya pun sudah ada, apakah sudah ada yang mengkaji tentang materi itu atau tidak gitu ya. Jadi kita menganalisis kelemahannya. Oh, misalnya di buku-buku atau e-modul yang berkembang selama ini itu ternyata keterhubungan multiple level representation menurut peneliti A ini tahun 2020 ini ternyata itu baru 5% untuk keterhubungannya. Sementara sebagian besar itu baru menampilkan level makroskopisnya saja menurut penelitian si B tahun 2019 misalnya seperti itu. Berarti kan teman-teman butuh mengkaji lebih dalam. Sehingga ketika nanti teman-teman itu menjelaskan bahwa penelitian saya itu proposal skripsi saya itu memang penting, basisnya adalah permasalahan dan kajian literatur yang sudah kuat gitu. Terus isi yang ketiga itu ada hipotesis. Ini kalau ada ya, untuk penelitian kuantitatif itu pasti ada hipotesisnya. Jadi kalau misalnya ada hipotesis dicantumkan di tinjauan pustaka ini. Tapi tiap kampus beda-beda ya untuk struktur yang 3 ini gitu. Cuman untuk kampus kita itu ada 3 aspek ini yang dimasukkan di dalam segmen tinjauan pustaka atau bab tinjauan pustaka. Jadi ini saya membahas tentang proposal ya, masih yang di proposal. Silakan teman-teman juga harus melihat kembali pedoman skripsi kita. Tiap kampus tentu berbeda pedoman skripsi kita. Kalau pedoman skripsi kita itu sudah saya share di e-learning kita. Silakan teman-teman download dan itu dipegang betul gitu. Jangan sampai nanti kaidah selingkungnya terus kemudian pengutipan-pengutipannya itu mengikuti malah justru dari kampus yang lain. Itu tentu tidak benar ya. Jadi silakan teman-teman pahami dulu pedoman skripsi kita. Di tinjauan pustaka harusnya ada apa aja. Begitu, ini yang saya jelaskan untuk di format pedoman skripsi kita. Nah, untuk teman-teman yang nonton dari kampus yang lain tentu punya pedoman skripsi di kampusnya masing-masing. Silakan diikuti dari kampusnya masing-masing. Tapi secara garis besar tinjauan pustaka itu isinya seperti ini. Lalu bagaimana sih cara kita itu membuat tinjauan pustaka? Yang pertama adalah lihat dulu judul dan rumusan masalah kalian itu seperti apa, gitu ya. Karena masing-masing judul dan rumusan masalah yang berbeda tentu akan menghasilkan tinjauan pustaka yang berbeda. Kemudian yang terpenting adalah buatlah keyword seperti tadi ya, misalnya pengembangan laboratori atau implementasi virtual laboratori. Maka pertama keywordnya adalah virtual laboratori, atau bisa mulai dulu dari laboratorium itu apa, lalu baru buat outline. Terus kemudian terakhir baru kalian isi tuh teori-teori tersebut dengan referensi terkait yang relevan gitu. Yang relevan di sini yang berhubungan, dan tentunya kajian-kajiannya itu bisa juga misalnya perkembangan teori tentang laboratorium itu kan bisa mulai dari yang tahun atas dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa laboratorium itu. Itulah untuk mencari yang lagi hangat untuk dibicarakan begitu. Kita bisa pertama piknik ya. Piknik kemana? Pikniknya ke perpustakaan ya. Bisa perpustakaan offline begitu di kampus teman-teman masing-masing, ataupun misalnya tidak harus di kampus teman-teman, boleh juga kok. Kalau di luar pandemi itu dulu pernah mahasiswa saya itu saya minta untuk kalian piknik yuk di universitas yang lain. Supaya apa? Supaya terbuka wawasannya. Di universitas yang lain tuh sudah sampai sini loh. Ada penelitian tentang ABCDE yang tidak ada di kampus kita. Jadi sangat boleh untuk pergi piknik begitu ya. Itu sebelum pandemi. Kalau sekarang kondisi pandemi ya harus lihat situasi dan kondisi ya gitu.
Kalau misalnya tidak memungkinkan, kalau di era digital sekarang ini sudah banyak sekali, yaitu ada yang namanya repository. Nah, ini kalau di kampus kita ini sudah ada repository, teman-teman bisa kunjungi aja repository Wali Songo, begitu kalian bisa tuh lihat di sana judul-judul yang sudah ada dari kakak-kakak tingkat kalian begitu, atau bisa sambil lihat data dari repository kampus lain kalau memang teman-teman bisa mengaksesnya. Yang ketiga, ini sudah pernah saya jelaskan juga, bisa lewat lihat di jurnal-jurnal yang relevan tentunya. Jangan mencari jurnal yang tidak relevan ya, karena nanti teman-teman akan capek gitu ya. Ini untuk mencari jurnal yang relevan dan yang bagus itu ada di Sinta begitu ya. Ini sudah saya bikinkan tutorialnya sendiri di channel Cemo Edutainment, judulnya cara mencari jurnal Sinta 1 dan 2. Kemudian teman-teman langsung ketikkan aja di itu sudah dilatih kok, atau sudah saya terangkan juga gimana sih caranya untuk mencari topik yang relevan. Terus ada satu lagi yang belum saya carikan atau bikinkan videonya, yaitu ini teman-teman bisa nih satu lagi, yaitu lewat Google Scholar. Gimana sih cari yang anget atau yang lagi in atau tren penelitiannya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita coba untuk mencari inspirasi. Kalian bisa langsung masuk ke Google Chrome kalian, terus kemudian kita buka biasa seperti kalian buka Google Chrome. Kita langsung bisa masuk ke Google Scholar, ketikkan aja di sini Google Scholar. Nah, maka kita akan ketemu ya, ini di sini Google Scholar di sini. Nah, misalnya teman-teman itu ada yang misalnya judulnya adalah tadi saya lihat beberapa itu ada yang pengembangan virtual laboratorium ya. Jadi kalian bisa tuh langsung aja untuk mengisi daftar atau tinjauan pustaka, kita masuk ke virtual laboratory. Masuknya lewat Google Scholar. Boleh misalnya kalau kalian fungsinya adalah untuk mencari tahu keuntungan virtual laboratorium, maka kalian bisa masuk ke semua mapel ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih mengerucut, misalnya kalian pengen mengkaji dari sisi atau memasukkan teori dari sisi virtual lab kimia, ya kita klik aja virtual laboratorium di in chemistry. Terus kemudian kalian cari landasan teorinya di sini yang paling itu istilahnya yang paling berhubungan sama atau relevan dengan teori atau judul dan permasalahan penelitian kalian begitu ya. Misalnya kalian pengen mengkaitkan atau pengen mengkaji atau melandasi teorinya itu bahwa virtual lab itu ternyata itu misalnya kaitannya sama hasil belajar dan juga sikap siswa, misalnya kalian bisa mengambil di sini nih, langsung diklik aja, diklik. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kalian sudah dapat nih. Nah, tinggal kalian download semua dulu, minimal 50 lah, 50 jurnal. Kemudian setelah kalian download tidak perlu dibaca semua dulu, karena fungsinya kalian harus memetakan terlebih dahulu literatur-literatur yang akan kalian gunakan. Jadi nanti setelah kalian download begitu 50 atau 100 begitu jurnal, kemudian kalian petakan, oh ini landasan teori pertama adalah tentang virtual laboratory, terus landasan teori yang kedua nanti aku mau membahas tentang kreativitas, karena mungkin di deskripsinya mau membahas variabelnya adalah ada kreativitas, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, berarti higher order thinking skills begitu. Nah, kalau sudah terkumpul, jangan galau, tidak usah dibikin pusing dulu, kalian baca dulu abstraknya. Kenapa harus baca abstraknya? Karena kalau kalian misalnya baca semuanya begitu ya, semua halaman, ternyata ini nggak ada kaitannya sama penelitian Anda, pasti nanti teman-teman jatuhnya akan sudah lelah gitu loh, sudah lelah sehingga tidak mau meneruskan untuk membuat proposal penelitiannya. Oleh karena itu, kalau saran saya, silahkan teman-teman tuh baca dulu abstraknya. Kenapa? Karena di abstrak ini itu kalau kita menulis jurnal itu kan sudah harus tahu dulu ya bahwa abstrak itu isinya yang pertama
itu dia ada tujuan penelitian, itu wajib ya, ada tujuan penelitian, kemudian ada ringkasan mengenai metode yang digunakan, dan juga ada hasilnya seperti apa, serta rekomendasi. Beberapa jurnal ada yang meminta untuk rekomendasi. Beberapa jurnal juga ada yang mengungkapkan latar belakang 1 atau 2 kalimat. Jadi cukup baca 1 paragraf ini, kalian itu bisa melihat secara garis besar gitu, bahwa jurnal ini tuh harus kita baca lebih lanjut apa enggak ya gitu, supaya kalian menghemat waktu gitu untuk yang Google Scholar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk hari ini mengenai tinjauan pustaka. Yang terpenting satu ya teman-teman, bahwa untuk membuat proposal skripsi maupun karya tulis ilmiah, kuncinya adalah satu, diketik. Mulai mengetik apapun itu hasil pencarian teman-teman, jangan hanya cuma dibaca, tetapi diketik ya. Banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya pintar, tetapi dia nggak mau gitu untuk ngetik gitu, sehingga semuanya itu ada di kepalanya dia gitu, tapi tidak mau diuraikan. Cara menguraikannya apa? Bikin peta konsep, misalnya terkait dengan landasan teori ini, atau misalnya kebingungan kalian tuh apa, tulis, diketik. Intinya mengetik, nggak apa-apa ngetik 1 paragraf, delete-nya 2 paragraf, itu tidak apa-apa, yang penting ada progres gitu ya. Nanti bisa sembari berjalan itu nanti akan lama-lama ketemu sendiri kok gitu loh, sambil tetap bimbingan ke dosennya. Jangan kalau bingung terus kemudian kalian malah stuck di situ. Kebingungan kalian itu sampaikan kepada dosbing, karena dosbing itu kan namanya dosen ya, pasti banyak agendanya. Nah, tinggal kita komunikasinya aja yang baik gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada kesulitan disampaikan, jangan terus kemudian melarikan diri malah dari dosbingnya gitu ya teman-teman. Tetap semangat bagi yang lagi sedang bimbingan skripsinya, dan semangat pula bagi anak-anakku yang memang sedang membuat proposal skripsi. Saya harapkan ini tidak hanya untuk menggugurkan mata kuliah saja, melainkan memang betul-betul nanti teman-teman akan gunakan proposal ini untuk tidak hanya untuk mata kuliah metopen ya, tetapi memang untuk betul-betul untuk skripsinya teman-teman. Makanya dibuat sebagus